Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Sabtu yang cukup cerah ini kita masih bisa bersama-sama kembali kumpul dalam kajian rutin kajian doa. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustaz Profesor Dr. Rusdi akan menyampaikan materi mengenai keutamaan dan kesan moral hukum dari dua ayat akhir Al-Baqarah. Pada Bapak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sabra wal hadna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan, dibanggakan, dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita patut berpuji, memuji dan bersyukur kepada Allah karena dengan anugerahnya, dengan hidayahnya, kita bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan di tempat yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah, karena tidak banyak orang yang dibukakan hatinya, diringankan langkah kakinya, dan digerakkan hatinya untuk bisa hadir di majelis-majelis seperti ini, apalagi pada saat weekend, di mana orang lebih banyak menghabiskan waktu untuk liburan dengan keluarganya. Tapi kita menghabiskan waktu kita liburan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghadiri taman surganya Allah. Jadi kalau ditanya taman surganya Allah di muka bumi ini, itu adalah majelis ilmu. Kenapa? Ada keserumpaan, ada kesamaan. Di surga itu ada kedamaian, ada ketenangan. Maka di majelis ilmu ada kedamaian, ada ketenangan. Saya yakin, 100% yakin, yang hadir di sini pasti hatinya tenang. Betul nggak? Masalah dengan suami lupa. Masalah tentang persoalan nafkah dari suami lupa tuh. Kalau udah di majelis ilmu, diomel-omelin suami semalam lupa semua. Kenapa? Karena memang di majelis ilmu itu Allah lupakan urusan-urusan dunia, tapi Allah berikan ketenangan, sakinah di dalam hati kita. Wa anzalas sakinata alaihim, diturunkan ketenangan. Maka saya yakin yang hadir sini pasti tenang hatinya, pasti tenang. Seperti biasa, kajian kita adalah terkait dengan persoalan keutamaan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi selama beberapa pertemuan ini kita akan coba fokuskan terkait dengan persoalan keutamaan surat-surat dalam Al-Quran dan juga ayat-ayat di dalam Al-Quran. Selama beberapa kali pertemuan kita sudah bahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Betul nggak Bu? Apa yang kita amalkan? Kita sudah bahas tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Dan di antara surat Al-Baqarah itu ada beberapa ayat yang diistimewakan oleh Rasulullah. Kemarin kita bahas apa itu Bu? Ayat kursi. Nah sekarang yang kita akan bahas dari surat Al-Baqarah itu adalah dua akhir surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah yang sering kita baca, dan saya yakin ibu-ibu pasti sudah menghafalnya. Kenapa? Karena ayat ini populer, sering dibaca, apalagi orang yang sering menghadiri majelis-majelis tahlilan itu biasanya baca ini ayat. Apa ayat ini? Ayat ini adalah dua ayat yang isinya luar biasa. Siapa yang mau baca ini Bu? Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal Bapak-bapak? Hafal? Coba yang mau baca silakan.
Silakan. Pakai ini Pak, pakai mikrofon. Salah maaf ya. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. hafal Pak Najib ya? Insyaallah hafal ya. Jadi kedua ayat ini harus dihafal. Selain ayat kursi, yang kedua adalah dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu harus dihafal luar kepala. Gimana caranya supaya dihafal luar kepala? Dibaca terus setiap hari. Masih ingat? Seperti kita baca Al-Fatihah, nggak mungkin lupa. Seperti kita baca ayat kursi setiap hari, nggak mungkin kita bisa lupa karena udah masuk di dalam diri kita. Nah, ini dijadikan juga ayat yang penting kita baca setiap hari. Kenapa kedua ayat ini menjadi penting? Karena Nabi memberikan satu keutamaan khusus terhadap dua ayat penutup dari surat Al-Baqarah yang Nabi mengatakan sebagai nur, cahaya. Kalau kita lihat cahaya, fungsinya apa sih cahaya itu? Menerangkan, menerangi. Kalau kita berada dalam kegelapan, kegelapan kira-kira butuh nggak cahaya itu? Butuh nggak penerang? Butuh. Yang disebut dengan kegelapan di dalam kehidupan kita ini adalah penderitaan, kesulitan, kesengsaraan. Itu gelap tuh. Maka orang kalau hidupnya pas-pasan, menderita, gelap. Karena dia gelap, bisa gelap mata, bisa gelap otak. Kalau orang gelap mata, gelap otak, apa yang terjadi? Dia mencuri, dia membunuh, dia merampas. Dia tahu itu salah, tapi karena kebutuhan, maka mau tidak mau dia mencuri. Akibatnya apa? Kalau ketangkap bahaya. Kalau ditangkap masyarakat, digebukin tuh sampai mati. Kalau ketangkap polisi, di penjara. Apalagi orang miskin. Kalau orang miskin, kalau penjara agak lama digebuk. Kalau orang kaya, cepat. Kenapa cepat? Karena dia sanggup, dia punya duit. Maka itu adalah kegelapan. Supaya hidup kita tidak gelap, perlu cahaya. Cahaya yang pertama secara spiritual adalah membaca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Yang kedua, yang diajarkan oleh Allah sabar. As-sabru diaun, kata Nabi, sabar itu seperti pelita cahaya. Kenapa? Dia menerangi. Karena orang yang ada di dalam penderitaan, kesengsaraan, tertindas, itu gelap. Dan itu butuh penerang. Nah, salah satu penerangnya kata Nabi sabar. Ditimpa musibah, sabar. Ditimpa kemiskinan, sabar. Ditimpa penderitaan, sabar. Sabar itu memahami bahwa apa yang terjadi itu adalah ujian dari Allah. Kalau yang namanya ujian, pasti Allah cinta. Kenapa? Gak mungkin Allah cinta tapi gak menguji. Orang ini benar-benar cinta sama Allah atau tidak, maka Allah uji.
Kalau ujian ada dua kemungkinan, lulus atau tidak lulus. Kalau dia tidak lulus, ujian lagi. Kalau dia lulus, naik tingkat tuh. Kalau orang naik tingkat, Allah muliakan. Kalau Allah muliakan, Allah berikan kecukupan dalam hidupnya. Kalau Allah berikan kecukupan dalam hidupnya, bahagia dia. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Itu yang kita minta setiap saat. Pada saat ketika sholat 5 waktu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tiga yang diminta. Dunia bahagia, akhirat bahagia, masuk ke dalam surga. Itu yang kita minta. Maka ikuti aturan Allah kalau ingin bahagia. Apa aturannya? Ikuti apa yang diperintahkan Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa? Salah satunya adalah memperbanyak baca surat atau Al-Quran dan juga merutinkan membaca. Salah satunya adalah 2 ayat penutup surat Al-Baqarah yang kata Nabi adalah nur. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Wahyu Allah dalam bentuk hadis. Dan hadis ini adalah hadis yang populer. Di dalam hadis ini terjemahannya, ketika Rasulullah duduk bersama Jibril, karena malaikat yang membawa wahyu cuma satu, Jibril. Tugas malaikat Jibril itu adalah membawa wahyu kepada para nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Tugas Jibril tuh. Kalau tugasnya Mikail lagi, masing-masing ada tupoksi dan tidak ada saling mengambil tugas. Itu perlu dicontoh. Perlu dicontoh gimana? Kalau Anda berada di organisasi, udah diberikan tugas, jangan si ketua ambil tugasnya bendahara. Bendahara ngambil tugasnya ketua. Ketua ngambil tugasnya divisi. Kacau. Seperti malaikat. Allah sudah tetapkan malaikat Jibril menyampaikan pesan Allah kepada para nabi. Jibril tidak pernah membantah. Malaikat lain tidak pernah ngambil tugasnya Jibril. Mikail diberikan tugas untuk mengatur hujan, mengukur rizki. Yang memberikan rizki Allah, tapi yang mengatur tim teknisnya siapa? Mikail. Tuh. Jadi Mikail yang mengatur hujan dan sebagainya, tapi semua berdasarkan SK dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada surat keputusannya. Kenapa? Kalau nggak ada SK-nya nggak legal. Itu maksudnya. Nah, ketika malaikat Jibril duduk bersama Rasul, tiba-tiba terdengar suara di atas. Jibril langsung lihat ke atas tuh. Lalu dia berkata, pintu langit baru dibuka. Lalu Jibril mengatakan, yang pintu ini belum pernah terbuka sebelumnya. Kemudian turunlah malaikat yang mengatakan kepada Nabi, apa? Abshir bi nuraini qad utitahuma wa lam yuktahuma nabiyyun qablak. Berikan atau bergembira dengan apa? Dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu ya Muhammad, dan nabi-nabi sebelum engkau belum pernah diberikan ini 2 cahaya itu. Apa? Yang pertama Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah disebut dengan nur. Kalau kita dalam kegelisahan baca surat Al-Fatihah, karena dia menerangi. Yang kedua kata Nabi, penutup surat Al-Baqarah. Apa yang dibacakan Pak Najib tadi? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal musir. Seterusnya sampai akhir. Ibu-ibu apa nih? Luar biasa ya. Nah,
Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf darinya, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan pertama dari 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Apa keutamaan pertamanya? Menjadi cahaya. Apa fungsi cahaya? Menerangi. Menerangi apa? Kegelapan. Saya ulang-ulang nih biar paham. Kegelapan apa? Hidup kita pasti ada yang gelap, Bu. Betul nggak, Bu? Kadang ada yang terang, ada yang gelap. Lebih banyak gelapnya daripada terangnya. Kalau gelap, perlu cahaya nggak? Perlu. Salah satu cahaya spiritual yang diajarkan oleh Allah adalah membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu satu. Yang kedua ayat ini ayat yang dicintai Allah. Kalau Allah cinta kepada ayat ini, kira-kira disuruh baca nggak kita? Kalau kita baca ayat ini, berarti Allah cintai nggak kita? Cintai nggak, Bu? Dicinta. Kalau Allah cinta, ibu minta sama Allah dikabulkan nggak? Saya cinta istri saya. Kalau nggak cinta, nggak mungkin saya nikahi, kan? Istri saya minta baju baru. Kira-kira saya kabulkan nggak? Kabulkan. Kenapa kabulkan? Karena cinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai pasti akan menaati yang dicintainya. Kalau kita mengaku cinta sama si A, tapi kalau diperintah sama dia nggak pernah patuh, cinta nggak? Enggak, itu Anda cintanya palsu. Seperti ijazah palsu. Cintanya palsu. Kalau palsu itu berarti nggak benar, kan? Nah, kedua ayat yang dicintai oleh Allah ini adalah akhir surat Al-Baqarah. Mana dasarnya? Kita jawab tuh. Tuh dasarnya hadis. Hadis ini informasi dari Allah, tapi melalui Nabi. Kalau Al-Quran informasi dari Allah, redaksinya dari Allah, tulisannya dari Allah, nggak boleh diubah. Nabi nyampain aja. Tapi kalau hadis, pesannya dari Allah, Nabi bisa menggunakan kalimat-kalimatnya sendiri, tapi pesannya sama. Maka antara Al-Quran dan hadis itu posisinya sama-sama wahyu dari Allah. Kata Nabi, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya marfu sampai ke Rasul, ayatani huma Qur'anun wa huma shifaa'un wa huma mimma yuhibbuhum Allahu ta'ala, al-ayatani min akhir suratil Baqarah kadza fil Itqan. Ditulis dalam kitab Al-Itqan. Al-Itqan itu kitab tentang ulumul Quran yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, seorang ulama mufassir yang banyak karyanya. Apa kata Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Rasulullah? Kata Nabi, ayatani, 2 ayat, huma Qur'anun, yang keduanya itu adalah Quran, wa huma shifaa'un, yang kedua ayat itu adalah syifa. Apa syifa? Apa syifa? Obat. Wa huma mimma yuhibbuhum Allah. Dan kedua ayat ini di antara ayat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti keistimewaan dari 2 ayat akhir surat Al-Baqarah ini ayat yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah mencintai ayat ini, maka Allah suruh kita baca. Kalau Allah suruh kita baca, maka apapun yang diminta melalui wasilah kedua ayat ini, Allah insya Allah kabulin. Misalnya lagi sakit nih, selain kita berobat ke dokter, bagian dari ikhtiar kita minta kesembuhan sama Allah. Apa minta kesembuhannya? Ya Allah, sembuhkan aku dengan membaca ayat-ayat. Karena ayat-ayat Al-Quran itu menjadi obat. Apalagi Nabi mengatakan kedua ayat ini jadi syifa. Kalau di antara ibu ini ada yang sakit nih, maka
selain berobat ke dokter juga harus membaca 2 ayat ini. Kan ayat ini udah dihafal ya? Sudah. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Jubair bin Nakir. Hadis ini mursal. Mursal ini adalah hadis yang terputus, tidak sampai ke Nabi, sampai ke sahabat. Langsung dikatakan terputus di sahabat. Nabi mengatakan, Innallaha ta'ala khatama surat al-Baqarati bi ayataini a'taituhuma min kanzi tahtil arsy fata'allamuha wa 'allimuha nisa'akum wa auladakum fa innaha salatun wa qurbanun wa du'a. Kata Nabi, Allah menutup surat Al-Baqarah dengan 2 ayat, di ayatain yang aku berikan kedua ayat ini min kanzi tahtil arsy, dari bawah perbendaharaan arsy istana Allah. Saya berikan bayangan. Ibu tahu langit dan bumi luas atau tidak itu? Langit ada berapa lapis? 7. Bumi 7 juga. Tetapi tidak pernah dibilang 7 lapis. Bumi disebut dengan ardun. Kalau langit disebut dengan was-samawati wal ardi. Jadi yang satu bentuknya jamak, yang satu bentuknya tunggal. Kenapa? Karena bumi itu satu kesatuan. Kalau langit berlapis-lapis, maka ada langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7, yang di situ Sidratul Muntaha, Arsy di situ. Arsy itu istana Allah. Dibandingkan dengan 7 lapis langit dan bumi, itu dengan kursinya Allah yang kita dijelaskan kemarin. Ayat kursinya Allah. Itu antara satu cincin yang ada di padang pasir. Ibu tahu satu cincin ditaruh di padang pasir kelihatan nggak? Kecil, kelihatan. Itu ibarat kursinya Allah dengan 7 lapis langit dan bumi. Kalau dibandingkan dengan arsy, kursi dengan arsy, maka kursinya Allah seperti satu cincin di padang pasir yang luas dibandingkan dengan arsy. Kira-kira arsy gede nggak? Gede. Saking gedenya sampai malaikat nggak sanggup pertama kali disuruh mikul tuh. Tapi kata Allah, bertasbihlah kepada Allah, maka arsy yang bukan itu akan ringan. Maka salah satu cara supaya meringankan beban hidup kita, banyak bertasbih kepada Allah. Salah satu tasbih yang diajarkan oleh Allah, yang dipraktikkan oleh Nabi Yunus, apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti kita akan bahas itu. Ayat yang punya manfaat yang besar. Maka karena dia dari bawah perbendaharaan istana Allah, 2 ayat ini pelajari. Maka disuruh pelajari ini, nanti kita pelajari isinya apa. Yang kedua, ajarkan. Ajarkan ke siapa? Kepada anak cucu kita. Kalau suami kepada istri dan anaknya, kalau istri kepada suami dan anaknya. Maksudnya keluarganya. Kenapa harus diajarkan? Fa innahuma sholatun. Karena kedua ayat ini adalah doa. Sholat itu artinya doa. Maka kalau orang sholat isinya apa itu? Doa. Dalam bahasa Inggris, prayer itu sholat. Prayer itu doa. Yang kedua, kurban. Pendekatan diri kepada Allah. Kita nggak mungkin jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Maka untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya baca 2 ayat ini. Yang ketiga, doa, permohonan sama Allah. Doa itu artinya apa berdoa? Hah? Ibu mau berdoa sama Allah, arti doa itu apa sih? Minta dari yang rendah kepada yang tinggi, doa. Itu ya. Saya minta sama Allah, itu doa. Dari saya yang rendah sebagai manusia,
kepada Allah yang tinggi itu doa. Tapi kalau dari yang tinggi kepada yang rendah namanya apa? Perintah. Allah suruh ini perintah itu. Nanti perintah bisa dipahami dua, kalau bisa wajib bisa sunnah, tergantung dari teks tersebut. Nah, jadi dapat dipahami kedua ayat penutup surah Al-Baqarah ini selain dua ayat yang dicintai Allah, dan dia termasuk di dalamnya ada doa yang kalau dibaca itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dibaca oleh Nabi doanya. Nanti di bawahnya ada doanya itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa. Nanti kita bahas itu. Bisa dipahami ya? Bisa Bu ya? Kata orang Arab pahim tuh, jawabnya apa? Pahimna. Ini dulu waktu masih sekolah, ustadznya kita paham tidak paham, dia bilang pahim tuh, kita paham tidak paham, kita bilang apa? Pahimna. Nggak paham pahim ini juga. Itu yang kedua, keutamaan. Sekarang keistimewaannya gimana? Maka setelah saya membaca beberapa hadis yang berbicara tentang keutamaan dari kedua ayat ini, maka kita bikin tipologi, kategori. Itu namanya dalam metodologi disebut dengan typology. Ya paham dikit nih. Nah, tipologi itu adalah membuat kategori-kategori untuk memudahkan pemahaman. Kategori yang pertama kita lihat keistimewaan itu dari asal usul. Dalam bahasa kita nasabnya. Asal usul. Apa keistimewaan dari kedua ayat penutup surah Al-Baqarah itu? Asal usulnya adalah ayat ini langsung ditulis oleh Allah sebelum 2000 tahun penciptaan alam. Jadi alam semesta ini belum diciptain Bu, itu 2000 tahun sebelumnya udah ditulis di ayat. Berarti ada planning, ada perencanaan. Allah menghendaki ada sesuatu dengan ini, karena udah direncanakan. Kalau kita buat analogi, Bu, analogi nih, seperti surat resmi, karena langsung oleh Allah ditulis. Seperti kita buat gini, saya sebagai pimpinan di satu perusahaan besar, saya suruh kurir mengantarkan surat ini. Yang satu saya panggil orang itu untuk ngambil, untuk langsung datang ke saya. Mana yang lebih tinggi? Yang datang langsung diberikan di tempatnya. Tapi yang satu saya beri ke bawah sana. Mana yang lebih tinggi Pak? Yang lebih tinggi adalah yang langsung dipanggil, khusus langsung diberikan oleh pimpinan. Sama ini, kedua ayat ini langsung Allah tulis. Bahkan 2000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, berarti spesial banget nih. Yang kedua, turunnya itu tidak melalui Jibril. Seperti banyaknya wahyu yang lain, ayat ini turun langsung saat Isra dan Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj tuh. Kemudian ayat ini turun terutama terkait dengan doa-doanya. Nanti akan dibahas nih. Mana doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu sampai akhir. Itu kapan diajarkan Allah? Pada saat ketika Isra dan Mi'raj. Maka doa ini doa khusus banget.
kita jarang baca sih. Para doa ini luar biasa, nanti kita akan pahami artinya. Yang ketiga asal usulnya adalah diturunkan dari perbendaharaan di bawah aras yang sudah saya jelaskan tadi. Berarti kedua ayat ini dari aspek asal usulnya istimewa. Gimana istimewanya? Kita ringkas lagi. Pertama, ditulis 2000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Kedua, diturunkan langsung oleh Allah, tidak melalui Jibril. Kan biasanya kalau ayat-ayat Quran turun melalui siapa? Jibril yang bawa. Langsung diberikan kepada Nabi. Apakah melalui gemuruh lonceng langsung datang kepada Nabi, atau menyerupai manusia? Itu langsung Jibril datang. Atau dibalik takdir min wara'i hijab, au yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha. Atau seperti itu. Yang ketiga, asal muasalnya itu memang disimpan. Karena diciptakan 10.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, disimpan di situ. Di mana disimpan? Di bawah arsy istana Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Maka disebut dengan Rabbul Arsyil Azim. Tuhan arsy yang maha agung. Bisa dipahami, Pak? Bisa, Pak ya? Ini ngangguk ngerti, ngangguk ngerti nih. Kan bapak-bapak kan paham tidak paham, paham nak. Paham tidak paham, berarti apa? Paham nak. Orang nggak paham. Tapi nggak apa-apa. Meskipun nggak paham, duduknya dapat nilai 1. Biar yang ketahuan nggak paham tuh. Yang kedua, dari segi isi, konten, muhtawiyat dalam bahasa Arab. Apa isinya? Isinya luar biasa. Di dalam isi ini itu ada 5 pilar tauhid. Kalau ayat kursi yang kita bahas sebelumnya, 10 kalimatnya tentang tauhid. Nggak ada yang lain. Kita udah bahas. Kalau ayat ini intisari dari ayat 285 itu tentang tauhid, pilar keimanan kita. Apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Pilar tauhid. Bahkan di situ ditekankan Allah tidak membeda-bedakan antara para nabi dan rasulnya. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu mereka beda-bedain. Dikritik sama Allah, nabi dan rasul mulia, tidak dibeda-bedakan. Kenapa? Orang Yahudi menolak Isa. Kenapa Isa ditolak? Isa dianggap waladuz zina, anaknya pezina. Siti Maryam dianggap pezina. Maka anak Siti Maryam dianggap anak zina, dihinakan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, padahal sama-sama keturunan Yakub, Bani Israel. Sesama keturunan aja mereka saling menjelekkan, menjatuhkan, menghinakan. Itu Yahudi itu. Bahkan Nabi Musa sendiri capek ngadepi orang-orang Bani Israel yang suka membantah-membangkang. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 110, itu bagaimana lelahnya Nabi Musa membimbing orang-orang Bani Israel yang wataknya itu membangkang itu. Ini dibahas, dibaca terjemahnya. Nabi Isa menolak Rasulullah Muhammad SAW. Gak percaya tuh. Jadi mereka itu membeda-bedakan Nabi dan Rasul. Dikritik oleh Allah dalam ayat ini. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak beda-bedakan antara salah seorang dari mereka. Sama di sisi Allah. Tapi di antara para Nabi dan Rasul yang paling dicintai oleh Allah siapa? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ahabbul khalqi ilallah. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu riwayat Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu melakukan dosa. Apa dosanya Nabi Adam? Apa? Makan buah putih. Kalau dosa kita
Banyak. Nabi Adam makan buah khuldi dikeluarkan dari surga. Kita banyak dosanya minta surga. Lucu kan? Yang kita minta adalah ridhoka wal jannah. Ridho dulu baru surga. Kenapa? Enggak pantas kita minta surga, dosanya banyak. Tapi kita minta kasih sayang Allah. Nah, Nabi Adam ketika dia minta ampun sama Allah, dia mengucapkan satu kalimat. Ya Allah, ampunilah hambaku dengan wasilah Muhammad. Ini hadis ya. Lalu kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, "Kaifa ta'rifu Muhammadan ya Adam?" Bagaimana kau tahu Muhammad itu wahai Adam? Kau udah tahu? Ada Nabi Adam, Nabi Muhammad belum dikatakan. Apa? Kata Nabi Adam alaihi salatu wasallam, dia bilang, "Falamma khalaqtani ya Allah wa nafakhta fi min ruhik." Ketika engkau menciptakan aku wahai Allah dan kau tiupkan rohku kepadaku, farafa'tu ra'si, lalu aku angkat kepalaku, fara'aitu ala qa'atil arsy, lalu aku ala qa'imatil arsy, lalu aku lihat di tiang arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Maka saya simpulkan ya Allah, berarti orang yang namanya disandingkan dengan namamu pasti orang sangat mulia. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Ini cerita riwayat kan, bukan cerita saya ini bukan. Sadaqta ya Adam, kau benar ya Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya. Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai. Maka mintalah dengan wasilah kepada Muhammad. Jadi pakai wasilah. Boleh nggak? Ya boleh. Wasilah dengan amal solehah boleh, dengan nama juga boleh. Berdasarkan hadis ini. Akhirnya kemudian Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hukum tetap dihukum. Nggak bisa itu seperti Noel. Ya. Apa? Dia minta amnesti, pidana tak pidana, atau misalnya dia korupsi, ketahuan, saya udah kembalikan uangnya 3 miliar, pidana tetap dihukum dong. Nabi Adam tetap dihukum, apa hukumannya? Dikeluarkan dari surga, tapi dosanya sudah diampuni. Tuh. Makanya ketika Nabi Adam berada di dunia, lelah, capek. Kita lah yang mendapatkan kecapean itu. Nah bayangkan tuh kalau ibu di surga, enak nggak? Mau makan apel, mau makan pisang goreng, nggak perlu goreng. Tapi kalau sekarang ibu mau makan pisang goreng, capek nggak? Capek. Pertama, pergi ke pasar, beli apa? Pisang, beli tepungnya, bumbunya. Bisa nggak langsung dimakan setelah itu? Nggak bisa, kupas dulu pisangnya, potong-potong, bikin adonan tuh dari tepung. Kayak saya tukang pisang goreng aja. Habis itu langsung dimasukkan, langsung dimakan nggak? Goreng dulu, goreng, diatur supaya nggak hangus tuh. Terus air apinya diatur. Habis selesai digoreng, langsung dimakan nggak? Ya, capek. Hah? Yang capek kan orang. Kan tetap capek juga kan. Online juga capek. Duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Kerja. Ya kerja. Kita capek nggak? Capek. Makanya dunia ini adalah darut ta'ab wan nasab. Rumah tempat capek dan lelah. Makanya Allah buat aturan supaya kita tidak capek dan lelah. Diturunkan syariat, sholat, istighfar, berzikir supaya lelahnya hilang. Sabar, syukur supaya enggak terlalu capek. Orang kalau enggak sabar bu, capek. Kalau enggak pernah bersyukur, capek. Bersyukur gimana? Dikasih Allah 200.000, alhamdulillah. Dikasih 100.000, alhamdulillah. Enggak pernah mengeluh. Dikasih sepeda motor, alhamdulillah. Tetangga punya sepeda doang, kemana-mana naik sepeda. Yang dikasih sepeda bilang, alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga sebelah jalan kaki, kemana aja jalan kaki.
Yang jalan kaki bilang, alhamdulillah masih punya kaki. Sebelum udah lumpuh tuh ke jalan-jalan. Yang udah lumpuh bilang, alhamdulillah masih hidup. Yang setengah udah gol tuh sampai alam barzah. Jadi semuanya disyukuri, hidup enak. Kalau kena musibah, sabar, hidup enak. Semuanya sudah ditentukan Allah. Itu hidup enak banget. Tapi kalau nggak pernah sabar, nggak pernah syukur, susah hidup kita. Maka Allah turunkan aturan-aturan itu. Itu yang pertama. Kedua, keistimewaan dari kedua ayat penutup surah Al-Baqarah ini ada satu prinsip yang penting, yang itu menjadi prinsip diturunkannya ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum dalam Al-Quran. Apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberatkan kecuali Allah tidak membani di luar kemampuan. Allah tidak beratkan Anda. Kalau Allah berikan sesuatu itu pasti sesuai dengan kemampuan Anda, tidak mungkin di luar kemampuan. Maka dari ayat ini muncul satu prinsip hukum Islam yang luar biasa ada cuma di dalam Islam. Apa? Rukhsah, keringanan. Kalau Anda kesulitan, Allah kasih keringanan, nggak dipaksa. Nggak boleh kita mempersulit diri kita. Jangan memaksakan diri kita beribadah. Bagi contoh, ibu puasa Ramadan wajib nggak? Wajib. Nah, tiba-tiba sakit. Wajib nggak sakit orang puasa Ramadan? Nggak wajib. Adalah yang disebut dengan rukhsah, keringanan. Kenapa? Allah nggak mungkin bebankan orang sakit berpuasa, nanti tambah bahaya. Kasih keringanan. Tidak berpuasa, tapi nanti kalau sudah sembuh baru harus berqadha-nya. Begitu. Ibu berpergian jauh, lelah, mau berhenti susah, apalagi di tol. Tapi sekarang tol udah ada rest area enak. Dulu kan nggak ada rest area misalnya kan. Perjalanan jauh. Maka turunlah kemudahan. Anda sholat bisa dikosor. Yang 4 jadi 2. Yang 3 jadi 3. Masalah kok. Jadi 1,5. Baru ruku. Wih, 1,5 tetap 3. Dan ingat, kosor itu kalau dalam perjalanan. Ibu mau berangkat ke Surabaya dari rumah, belum berangkat mau kosor, salah. Ditambah lagi kosor jamaah Ustaz. Belum jalan kok kosor jamaah. Jamaah itu diberi keringan, menggabungkan ada jamaah takdim dan jamaah takhir. Misalnya gini, supaya ngerti Bu, karena banyak orang salah. Dia di rumah sebelum berangkat dia udah mau jamaah. Ambil jamaah dulu nih, karena ada perjalanan. Bukan, nanti pada saat Anda sudah berada di pas gerbang Jakarta mau keluar, itu baru dibolehkan kosor. Di Jakarta nih mau ke Surabaya, gerbang keluar Jakarta yang mana? Kalau jalan tol Cikampek. Nah, di Cikampek boleh. Kalau udah waktu zuhur datang, berhenti di masjid rest area. Lalu kemudian, tapi berangkatnya pas mau sebelum zuhur. Pas sampai sana zuhur, jangan berangkatnya jam 7. Kata Ustaz, pas keluar dari Jakarta, Cikampek, langsung kosor. Belum zuhur udah kosor. Salah. Pas datang zuhur, nih, tiba-tiba ibu sudah ada di Cikampek, berarti sholat 2 rakaat, zuhur, kosor. Ditarik yang asar 2 rakaat, jamaah kosor, namanya jamaah apa tuh? Tahlim. Begitu caranya. Nanti di perjalanan sampai di tempat di Surabaya selama 3 hari ibu boleh kosor jamaah 3 hari karena dianggap masih musafir. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari menurut mazhab Syafi'i itu dianggap udah mukim. Hari keempat udah sholat seperti orang yang mukim. Kelima sama, tapi pas hari keempat ibu pergi lagi dianggap musafir lagi. Begitu. Itu
Itu nanti di pelajaran fikih ya. Kalau sini saya nggak pelajari ya, nggak perlu diajarkan. Nah, itu namanya rukhsah, keringanan. Dasarnya salah satunya ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga, isinya ada doa. Yang doa ini adalah doa yang paling komprehensif yang diminta oleh Nabi kepada Allah, langsung dikabulkan saat itu, cash and carry, nggak kredit, langsung cash. Allah kasih ini langsung saya kabulkan. Dan kita meniru doanya Rasulullah yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nanti dicari terjemahannya, Bu. Isinya apa sih? Cari. Kapan doa ini diturunkan? Saat Isra Mi'raj. Di sini dalam satu riwayat diceritakan saat Nabi sampai di Sidratil Muntaha, Allah berfirman melalui malaikat Jibril, ya Muhammad taqaddam, wahai Muhammad, majulah engkau. Setelah terjadi dialog, Allah mengucapkan salam, Nabi kemudian menjawab salam, atau Nabi mengucapkan salam, Allah menjawab salam. Lalu kemudian diperintahkan Nabi berdoa. Nabi mengucapkan Alhamdulillah, lalu Allah menjawab Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Allah tidak pernah menyebut Muhammad dengan namanya ketika memanggil dia. Tidak pernah. Kalau Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dipanggil namanya. Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Wa Ibrahim, kau telah membenarkan mimpimu. Ibrahim disebut. Ya Musa, langsung. Semua nabi-nabi dipanggil namanya. Tapi pada saat memanggil Nabi Muhammad, tidak ada dalam Al-Quran disebutkan ya Muhammad. Tidak ada. Yang dipanggil apa? Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ada ayatnya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul la yahzunka qawluhum. Wahai Rasul, jangan kau bersedih dengan perkataan mereka. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ada enggak? Ya ayyuhan nabi qum fa'anzir. Nah, kenapa? Karena dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghormati nabi, tidak nyebut namanya. Kalau ibu nyebut nama saya langsung ya muslim. Kurang ajar ini. Parah enggak tuh? Artinya apa? Kalau Anda menghormati guru Anda, ibu pernah sekolah kan? Pernah sekolah kan? Kalau manggil gurunya gimana? Pak Guru. Kira Pak Irama kan? Pak Guru, yang ini apa? Pak Guru Pak Irama piano. Enggak mungkin panggil namanya. Coba panggil nama. Nama gurunya Muhammad, muridnya baru SD. Muhammad. Kira-kira nilainya berapa? Pasti hancur itu. Artinya apa? Hormati dahulu gurumu, manggil jangan pakai namanya, pakai sebutannya. Wahai guru, ya guru. Makanya kita kalau manggil kiai kita nih, ustaz kita, manggilnya nggak nama tuh, ustaz, tuan guru, kiai kan, ajengan, apalagi banyak nama-nama yang disebut itu di dalam masyarakat kita. Ada apalagi? Hah? Gus. Kalau Gus anak kiai, bukan gelar itu. Kalau anak kiai mau goblok pun panggil Gus itu. Iya, anak kiai itu. Kalau kiai itu berilmu, makanya jangan terpengaruh Gus nih. Itu anak kiai itu. Yang namanya anak kiai di Jawa Timur dipanggil Gus. Kalau di Jawa Barat ajengan. Kalau di daerah Lombok tuan guru. Iya kan? Kalau di Betawi mu'alim, guru atau kiai. Kiai itu Jawa tuh, tapi diambil di Jakarta. Kiai juga. Itu panggilan penghormatan. Sama. Allah nggak memanggil langsung namanya apa? Takrim. Karena Allah mengatakan ahabbul khalqi ilayya. Makanya tidak ada satu syariat yang Allah jalankan syariat itu kecuali salawat kepada Nabi. Coba perhatikan, Allah wajibin kita sholat enggak?
Wajibin. Allah salat nggak? Kalau Allah salat, kepada siapa salatnya? Allah wajibin puasa. Allah puasa nggak? Enggak. Untuk siapa Allah puasa? Allah yang miliki semua. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kullu lahu qanitun, semuanya milik Allah. Tapi ketika Allah memerintahkan selawat, apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah, para malaikat-malaikat yang berselawat kepada Muhammad. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kepada Rasul dan berikan taslim kepadanya. Maka salawat jadi syariat. Karena tadi syariat, Anda mau sholat tidak ada salawat, batal nggak sholatnya? Batal. Kok batal, Pak? Gimana ceritanya? Karena pada saat tahiyat akhir itu harus baca salawat. Ibu mau sholat jenazah, nggak ada salawatnya, batal nggak sholatnya? Batal nggak? Batal. Ibu doa sama Allah, cuma muji Allah tapi nggak baca selawat, belum lengkap tuh redaksi doanya. Kalau mau baca doa kepada Allah, ikuti redaksinya, formatnya. Apa formatnya? Pertama muji Allah, selawat kepada Rasulullah, baru permohonan. Kemudian ditutup dengan selawat, lalu dengan pujian. Itu namanya SOP. Surat aja ada SOP ya, Bu ya. Ibu nih bikin surat nih di sekolah atau di kantor, ada SOP-nya nggak? Bisa bikin sembarangan nggak? Nggak boleh, harus ada kepada yang terhormat, terus sehubungan dengan ini maka nggak mau sembarangan, nggak sembarangan orang bikin surat. Itu SOP. Nah kalau ada SOP seperti itu, lalu orang menerima, oh sudah memenuhi standar, saya baca nih. Tapi kalau nggak memenuhi standar, wah apa nih kurang ajar SOP. Kan begitu, Bu. Sama, doa juga harus ada etikanya. Nah, setelah Allah menjawab salam Nabi, Assalamu alayka ayuhan Nabi, Nabi berdoa. Nah, salah satu doanya itu yang tersimpan di dalam surat Al-Baqarah 285-286. Lalu Allah kabulkan permohonan yang ada di dalam doa Nabi itu. Apa permohonannya yang Allah kabulkan? Allah ampuni dosa Nabi dan umatnya. Enak, Bu. Karena Allah ampuni dosa Nabi dan umatnya, maka orang Islam yang syahadat itu pasti masuk surga. Pasti. Saya bilang pasti. Kenapa pasti? Karena Nabi yang bilang, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masih masuk surga. Cuma kapan, siapa yang duluan? Siapa yang belakangan? Karena dosa buat doa surga buat orang yang bersih. Maka yang masih kotor dengan dosa-dosanya belum tobat, dicuci dulu. Dicucinya di mana? Di neraka, digosok. Gosok tuh sampai bersih. Pakai apa? Pakai apa? Api neraka. Api neraka itu kata Nabi ukurannya satu di dunia ini apinya 1/10 api neraka. Di dunia ini ibu masak, terbakar, gedung sebagainya, atau korek api kita taruh di tangan nih, melepuh tangan, sakit, itu baru 1/10. Berarti sisanya apa? 9/10 itu adalah apinya neraka. Kira-kira Anda dicuci di neraka sebanyak 1 hari, dicuci digosok 1 hari. 1 hari sebanding berapa tahun di dunia? Ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Seperti 1000 tahun. 1000 tahun digosok-gosok. Digosok kepalanya, gosok ininya. Sakit itu. Sakit, jangan ngapain. Kalau udah bersih, baru dimasukkan ke dalam surga. Ibarat piring nih, piring nih. Kan ada rak piring nih, rak piring isinya yang bersihnya tuh. Tiba-tiba ada piring kotor, habis pesta semalam, dimasukin langsung ke situ. Diapain dulu? Cuci sampai bersih. Kalau udah bersih, baru layak bersama piring-piring bersih lainnya. Tuh maksudnya gitu. Cuci dulu. Ibu mau cuci nggak di neraka? Nah, ikuti aturan Allah sebelum mati taubat. Ikuti aturannya.
Karena orang yang tobat at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, tidak ada dosanya. Yang kedua, kalau kita lupa, salah, keliru, Allah enggak hukum. Misalnya karena kecapean semalam tuh nonton bola nih. Hah? Demo. Apa demo? Oh, demo. Tiba-tiba kecapean tidur. Oh, tidur kan? Bangun jam 8 pagi. Pasti subuh lewat dia tuh. Allah maafkan. Allah enggak hukum, tapi sholatnya di ganti. Allah maafin, jadi hukum langsung. Atau tiba-tiba puasa kita nih hari pertama, karena biasa minum pagi, air putih habis tidur, pas Anda sahur nih, bangun, Allahu Akbar, wah ada subuh, ambil air minum tuh, lupa. Allah maafin enggak? Teruskan puasa. Itu dari doa Nabi yang diampuni, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kau hukum kami ya Allah jika kami lupa dan kami melakukan kesalahan. Yang ketiga, beban umat diringankan. Allah kabulkan tuh. Kenapa? Karena awal mula ceritanya itu sholat diwajibkan 50 kali. 50 waktu, ibu kan 50 waktu. Baru makan begini deh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat. Habis sholat mau makan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi. 50 waktu. Coba 5 waktu. 5 waktu aja udah berat, minta ampun. Kita bilang apa? Perasaan baru zuhur tadi itu udah asar nih. Tuh. Padahal waktunya berapa jam? Bayangkan kan 50 waktu. 2 jam. Coba kita hitung 50 waktu. Ini ada berapa jam nih? 24 jam. Kira-kira setiap berapa menit? 30 menit. Setiap 30 menit tuh. Yang repot pengantin baru. Baru mobil, Allahu Akbar ya. Makanya bersyukur pada Rasulullah. Kenapa? Doanya Nabi dikabulkan 50 waktu jadi 5 waktu. 5 waktu aja masih bolong-bolong kita, apalagi 50 waktu. Bayangkan. Yang ketiga, perlindungan dari ujian di luar kemampuan. Yang terakhir, kemenangan wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah pasti menangkan terhadap orang kafir. Dan ternyata memang Islam itu menyebar. Orang-orang kafir diusir dari 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Maka di Mekah Madinah ada orang kafir. Ada orang kafir? Dan ada. Dilarang orang kafir ada di Mekah dan Madinah. Yang berikutnya, kita sampai lewat 45 Bu ya. Jam 10 selesai ya. Jangan terlalu lama ngaji, gue capek juga kan. 20 dia sudah 21 ini. Yang ketiga adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini ayat dicintai oleh Allah, maka disuruh baca. Karena disuruh baca, Allah kasih reward. Apa itu rewardnya? Selain pahalanya besar yang sudah kita sebutkan tadi, di akhirat dapat surga, maka ada yang disebut dengan manfaat duniawiyah yang bersifat dunia. Apa? Kata Nabi, apa itu? Inna Allah Ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfi amin wa anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah fala tuqra'ani fi darin thalatha layalin fala yaqrubuha syaitan. Kata Nabi, Allah menulis satu kitab sebelum Allah ciptakan langit dan bumi bi alfai am, 2000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Wa anzala minhu ayataini, Allah turunkan 2 ayat khatama bihima surat al-Baqarah, yang 2 ayat ini menutup surah Al-Baqarah. Fala taqra'ani, maka kalau kita artikan secara bebas, kalau kedua ayat ini dibaca
Fidarin, di sebuah rumah. Salasa layalin, 3 malam. 3 malam dibaca. Fala yaqrubuha syaitan, maka syaitan tidak akan pernah mendekati rumah itu. Makanya kemudian dijadikan zikiran. Apa? Zikir ba'da sholat maghrib. Setelah baca ayat kursi, baca 2 akhir penutup surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena kalau kita baca 3 hari berturut-turut, maka syaitan gak masuk. Kenapa penting setan jangan masuk ke rumah kita? Karena setan itu mengganggu kita. Satu tuh. Kenapa? Bisa membuat ibadah kita tidak konsentrasi. Bisa membuat ibadah kita tidak nyaman. Itu setan kerjanya. Maka kalau ada orang tidak nyaman baca Quran di rumahnya, jangan-jangan ada setan di situ. Jin ganggu. Atau ganggu dengan apa? Bunyi-bunyi di dalam rumah. Maka kita takut. Mau ke kamar mandi, mau wudhu, takut tuh ada suara-suara. Akhirnya nggak jadi sholat malam. Itu gangguan tuh. Dulu kita pernah bahas surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Ini cuma baca 2 ayat penutup akhir surat Al-Baqarah. Kalau kita baca 3 hari, maka tidak akan didekati setan. Karena setan memecah belah. Hubungan suami istri bisa dipecah belah oleh setan. Gimana? Saya beri contoh, Bu. Dibisiki istrinya. Istrinya dibisiki, dibikin was-was. Tuh suamimu tuh punya cewek lain tuh. Bisiki kan? Muncul was-was. Benar nih? Curiga. Setiap ada bunyi telepon suaminya, siapa yang telepon tuh? Dan mulai tuh, dia cek suaminya punya, sebagainya. Enggak boleh ada suara perempuan, marah dia suaminya, mati-mati. Akhirnya ribut terus tuh. Ketika ribut pun terjadi, piring mulai piring kan? Kalau udah piring keluar, suaminya udah kesal. Akhirnya aku bilang, gue cerahin lo. Awal mulanya dari situ. Makanya jangan terlalu percaya kalau ada isu-isu seperti itu. Periksa dulu. Karena salah satu cara setan memecah belah hubungan suami istri itu adalah dengan itu. Yuwaswis fi sudur minal jinnati bikin was-was. Maka supaya setan tidak membisiki yang negatif, usir dia yang ganggu. Atau yang kedua, mendatangkan kelapangan jiwa, hati jadi tenang. Tenangnya gimana? Nabi pernah mengatakan, bukan Nabi, tapi seorang ulama sufi namanya Al-Hakim At-Tumudi. Beliau mengatakan, man dawama ala qiraati hatainil ayataini lailan wa naharan, barang siapa yang membaca 2 ayat ini malam dan siang, a'anahu Allahu 'alal hifdzi wan bisatin nafsi, maka Allah akan bantu dia untuk menjaganya dan melapangkan jiwanya, wa qadadainahu, dan melunasi hutangnya, wa ahlaka aduwahu, dan membinasakan musuhnya, wa kaffa dzulmah, dan menahan setiap kezaliman kepada dia, wa razaqa husnal yaqin, dan Allah akan rizkikan kepada dia keyakinan yang kuat, wa nala jami'a matalibihi wa idraka ghardi, dan Allah akan berikan kepadanya atau dia akan mendapatkan semua maksud dan tujuannya tercapai, dan tujuannya tercapai. Maksud dan tujuannya tercapai. Kalau kita lihat perkataan ulama ini, maka dapat disimpulkan kedua ayat ini bisa memberikan perlindungan dan keluasan hati kita. Kalau kita hidup terlindungi, hati nyaman, kira-kira kerja jadi maksimal nggak? Maksimal. Kalau orang kerjanya maksimal, jadi profesional. Kalau orang kerjanya profesional, maka tentu akan dapat rewards, tambahan rezeki. Maka ada hubungan tuh yang kuat. Membaca 2 ayat ini memunculkan penjagaan dan kenyamanan hati, tujuan tercapai, dan orang yang nyaman hatinya pasti kerjanya menjadi bagus. Kalau kerjanya bagus, pasti rezekinya jadi bagus. Itu logikanya gitu, cara memahaminya. Bukan langsung Allah kasih juga, tapi dibuat kondisi-kondisi di mana dia pasti akan maksimal di dalam pekerjaan. Nah, satu cerita saja. Ada diriwayatkan
Nabi pernah mendengar setan berkata kepada anak yang terluka. Kata setan kepada anaknya, dia bilang, apa yang terjadi padamu? Anaknya menjawab, ada orang melukaiku dengan membaca sesuatu. Setan itu bertanya, yang dibaca apa? Anaknya menjawab, dia membaca Amanar Rasul. Lalu setan itu berkata, engkau benar, tidak ada satu tempat berlindung bagi orang yang membacanya di rumahnya 3 malam. Jadi ada ceritanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la atau Broni dan ulama mengatakan sanadnya bagus, hasan. Nah, cukup ya, kisahnya satu aja ya. Nah, saya pikir untuk pertemuan hari ini, karena waktu kita jam 10 saya ada pengajian, saya ada maulid, jadi saya disuruh datang juga jam 10. Ini mudah-mudahan bisa lambat dikit, gak apa-apa lah. Di jalan Gang Senin Haji Sa'dan, kan ada tuh, ada majlis ta'lim Asy-Syifa ibu-ibu. Saya mengajar tetapnya di situ. Nah, salah hari ini rencananya akan maulidan tradisi ya. Sebagai guru saya harus datang memberikan sambutan sedikit tausiah sekitar jam 10-an. Nah, saya pikir untuk pertemuan hari ini terkait dengan pembahasan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah kita akan cukup. Insya Allah pada kesempatan lainnya kita akan membahas ayat-ayat atau surat-surat lain yang diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya. Tentu ada manfaat yang bisa dipetik dari itu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan mungkin 1 atau 2 orang. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Silakan untuk 2 orang saja, karena Ustaz ada acara, tolong diberikan di belakang Ibu. Atau lagi boleh di Bapak mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya kali ini agak menyimpang dari tema, boleh Ustaz? Boleh. Ini Ustaz, misalnya kita sholat, kemudian baca surat atau ayat yang ada sujud tilawahnya, kemudian kita sujud tilawah, tapi sesudah sujud tilawah itu kita lupa langsung baca Fatihah lagi gitu. Nah ini terus jalan keluarnya bagaimana Ustaz? Ada waktu membaca Fatihah itu terus ingat ini tadi sudah habis tilawah dan batin ya Ustaz, kok baca Fatihah. Nah itu jalan keluarnya gimana Ustaz? Yang pertama, sujud tilawah itu bukan wajib ya. Jadi sunnah. Kalau sunnah itu artinya kalau Anda melakukan dapat pahala, tidak melakukan tidak mendapatkan pahala, atau tidak membatalkan sholat kita. Biasanya memang di masjid-masjid setiap hari Jumat itu biasanya baca alif lam mim sajdah. Yang di situ ada ayat sajdah. Dan biasanya itu udah rutin tuh. Termasuk juga di Masjid Madinah, Masjid Haram, kadang-kala ada tuh. Nah, pada saat ketika ayat sajdah langsung turun sujud dengan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Setelah itu bangun lagi. Dan pas bangun harus melanjutkan bacaan. Apakah 1 ayat sampai selesai? Nggak apa-apa. Kasus yang ibu tanyakan, gimana kalau dia lupa? Pas dia bangun dia baca Fatihah, ibu sholatnya sendiri atau sholatnya bersama-sama? Sendiri Ustaz. Nah, kalau pas ibu baca Fatihah, ibu ingat nggak? Ingat, kemudian ingat. Jadi Nah, udah langsung aja ruku. Nggak usah lagi ibu bingung. Karena Al-Fatihah sudah dibaca sebelumnya, berarti rukun sudah terpenuhi. Kalau ibu ingat ini ternyata, wah saya salah dibaca Fatihah lagi, berhenti aja di situ. Pas ingatnya pas Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, ya udah nih, langsung aja ruku aja. Ruku seperti orang sholat biasa. Bisa dipahami Bu ya? Jadi suratnya itu nggak diselesaikan ya? Nggak apa-apa. Baca surat nggak selesai nggak apa-apa. Yang jadi persoalan adalah ketika ibu membaca ayat sajdah itu tiba-tiba ibu sujud, bangun lupa. Yang dibaca Fatihah.
Mau diteruskan juga nggak apa-apa, nggak diteruskan juga nggak apa-apa. Ayat itu bangun, misalnya gini saya beri contoh ya, langsung sujud nih, sujud tilawah, langsung pas sudah baca doa tasbihnya, ibu bangun, berhenti sebentar, langsung ruku, boleh, nggak perlu bahasanya saya lanjutkan, nggak perlu juga. Kalau memang melanjutkan boleh, langsung habis bangun, terus langsung saya nggak lanjutin lah, saya lupa, ruku aja. Kalau orang lupa mau ngapain? Mau diingat-ingat orang lupa. Sampai 20 menit dia lupa, langsung aja. Gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Minggu depan kan peringatan Maulid. Jadi sebenarnya dalam memperingati Maulid itu apa sih yang harus kita kerjakan? Apakah kita baca berjanji atau mendatangkan ustaz untuk ceramah seperti apa yang dibilang itu kita memperingati Maulid? Jadi Maulid itu Pak tradisi aja. Tradisi yang biasa dilakukan banyak orang. Seperti kita di masyarakat kita, kalau setiap tanggal lahir kita kan ngadain ulang tahun. Betul Bu ya? Ulang tahunnya macam-macam. Ada ulang tahun dirayain, panggil orang, bikin nasi tumpang, ada bersyukur sama Allah. Kalau bersyukur kan berarti ngasih makan dia. Ya Bu ya? Kalau kita bersyukur, kita undang orang, kasih makan. Dia bersyukur tuh. Artinya apa? Allah masih perpanjang umur sehingga bisa ibadah kepada Allah, bersyukur, sedekah. Sedekahnya gimana? Macam-macam orang sedekah, kasih amplop ke orang anak yatim, bisa juga ajak tetangga makan sama-sama tuh, kan gitu. Nah, ini yang kita lakukan ini adalah merayakan. Meskipun tidak ada dasarnya pada zaman Nabi, tetapi ini tradisi. Di dalam fikih yang disebut dengan muamalah al-uruf itu al-aslu fil muamalah awil uruf al-ibahah. Dasar dalam perbuatan muamalah itu boleh illa ma dalla dalilu ala tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tapi dalam ibadah dalilnya itu at-tahrim. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dalam muasal ibadah itu asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkan. Maka kalau ibadah itu sholat nggak boleh dikarang-karang. Ibu sholat subuh 2 rakaat, saya mau tambah lah jadi 20 rakaat. Menurut logika mana yang lebih bagus? 2 atau 20? 20 logika. Ibu saya kasih uang warna biru atau warna merah? Oh kan tahu tuh. Kenapa warna merah? Karena lebih besar. Menurut logikanya lebih besar, ambil yang merah. Tapi ibadah enggak. Tapi muamalah uruf itu tradisi. Nah kalau tradisi maka dicari dalilnya untuk mengetahui isinya apa nih. Nah, sekarang kita lihat isinya. Maulid kan tapi nggak ngerayain ini. Tapi Nabi ngerayakan dengan merayakan hari lahirnya dengan puasa Senin. Habis itu kan gitu kan. Nah sekarang kita lihat nih Maulid isinya apa? Di dalam Maulid isinya apa tuh? Pertama, baca riwayat Nabi. Macam-macam riwayat Nabi itu Nabi sejarah. Cuma ditulis dalam bahasa Arab, kita nggak paham. Tapi isinya adalah sejarah. Boleh nggak saya baca sejarah? Dibacakan ke depan orang? Oh, orang belajar sejarah Indonesia, Jepang aja kita pelajari, kita baca depan. Ini Nabi yang keberadaan dia kita ada. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada alam semesta kata Allah. Kalau tidak ada Nabi, nggak ada kita. Masa kita nggak berhutang budi sama Nabi? Itu tadi Nabi bilang. Kalau bukan karena Nabi minta sama Allah, sholat berapa waktu? 50. Terima kasih dong. Maksudnya gitu. Maka di dalam Maulid itu selain baca sejarah Nabi, kita termotivasi mengikuti meneladani Nabi. Di situ ketika disebut nama Nabi, berselawat nggak? Selawat. Pahala nggak dapat pahala? Pahala. Ketiga, di dalam itu ada tausiah nggak? Ada ceramah. Kira-kira dengan ceramah dapat pahala nggak? Pahala banyak. Ketiga, ketemu orang silaturahmi, pahala nggak? Orang yang menyumbang untuk ngasih makan, dapat pahala nggak? Dapat pahala memberi makan orang. Isinya pahala semua. Pertanyaannya,
Dilarang nggak tuh? Enggak. Yang dilarang kalau maulid itu joget-joget. Dilarang kalau maulid itu minum khamar. Tapi isinya semuanya bagus tuh. Ada baca Quran, ada gini, baca salawat dan sebagainya. Itu isinya bagus. Kenapa? Karena kita cinta sama Rasul. Untuk mengukur cinta kita sama Rasul, ukurannya apa? Pertama, saya beritahu cinta. Kata seorang ulama mengatakan, wa min alamatil hub kasratu zikril mahbub. Tanda orang cinta sama yang lainnya, dia sering nyebut-nyebutin namanya. Ibu kalau cinta sama suaminya bangga-banggain, disebut-sebut tuh namanya, apalagi pacaran. Mau makan, ingatkan, mau tidur. Lagunya nggak begitu, saya pakai lagu Bayati. Artinya apa? Ingat tuh, disebut tuh. Kalau kita ingat Rasul, cinta Rasul, salah satunya adalah sering nyebut nama Rasul. Apa? Selawat, termasuk membaca sirah Nabi. Sirah Nabi itu kan luas dibikin jadi syair, jadinya maulid tuh. Ada maulid Basanji, ada maulid Tiba, Sintu Duror, macam-macam tuh Bu. Tulis para ulama kita baca supaya ibu tahu artinya apa? Cari terjemahnya, isinya tentang soal sirah Nabi. Tuh, misalnya gitu. Kedua, kalau Anda cinta Nabi, patuhi Nabi. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Imam Syafi'i, orang yang mencintai terhadap yang dicintai pasti dia muti'u, mematuhinya. Kalau kita mengaku cinta Nabi, patuhi dong. Apanya? Ajaran Nabi. Apa ajaran Nabi? Pertama, dengerin tausiah, belajar. Ajaran Nabi apa? Silaturahmi. Iktikaf di masjid. Kalau maulidnya di masjid ya, iktikaf dapat pahala itu. 3 apa lagi? Bersedekah. Kira-kira itu ajaran Nabi ya tuh? Ajaran tuh. Kalau kita patuh itu. Nah, itu secara logis gitu Pak. Jadi kita nggak boleh nyalain orang. Kenapa? Isinya syar'i. Saya beri contoh lebih gampang. Ibu lihat durian. Ibu pernah lihat durian? Pernah ya? Durian itu apa sih depannya? Jelek nggak kalau melihat durian? Jelek ke durian. Coba ibu pegang tuh, bahaya. Tapi pas durian itu dibuka, apa yang terjadi? Ibu makan 3 buah durian, itu lupa itu. Kalau di sampingnya ada temannya, kalau di sampingnya ada istrinya, dia lupa makan sendiri. Kenapa? Saking enaknya durian itu. Padahal isinya jelek gak? Jelek. Ada buah-buahan yang isinya bagus, isinya jelek. Ada. Tapi kita ibaratkan seperti buah durian, meskipun kelihatannya tidak ada zaman Nabi, meskipun kalau dipahami ada zaman Nabi itu. Tetapi isinya syar'i. Isinya syar'i. Yang dinilai karena dia muamalah, yang dinilai isinya. Itu loh maksudnya. Kalau ibadah yang dinilai tampilannya. Bisa dipahami nggak? Ini metodologi usul fikih gitu. Saya pikir nggak perlu saya jelaskan, nanti ibu muntah-muntah lagi. Kalau pakai metodologi usul fikih kan. Saya pikir cukup Pak ya. Kan aja. Udah cukup lah. Pak nanti pilih mau nanya tuh. Nanti bulan depan. Gak bisa habis nih.